Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan setiap saat kita selalu merasa Allah Maha mendengar, sehingga kita lebih sibuk memikirkan pendengaran Allah daripada pendengaran orang. Karena Allah Maha jelas mendengar setiap ucapan dan Maha tahu niat di balik setiap perkataan. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan tiada satu pun yang menyerupai dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Dan Dialah Allah wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengarkan kita beda dengan kita mendengarkan sesama. Pendengaran kita sangat terbatas. Suara tidak semua bisa terdengar. Ada batas maksimum dan ada batasnya minimum. Padahal suara yang ada di alam ini sangat banyak. Ini di ruangan ini tidak hanya suara saya, ada suara anak kecil, tapi suara jin ngobrol juga ada. Belum lagi frekuensi radio berseliweran, frekuensi telepon di Indonesia 200 juta telepon lebih. Di dunia juga, ini di tempat ini begitu banyak suara. Belum suara semut, suara karelawan, dahsyat. Dan tidak ada satupun suara yang tidak didengar oleh Allah. Semuanya jelas, semuanya nyata, semuanya tidak ada yang tertukar. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya yang paling penting dalam ngobrol itu adalah obrolan kita disukai Allah. Menjadi seorang pendakwah seperti ini tidak penting obrolan saya mempesona saudara-saudara. Karena saudara terpesona tapi Allah tidak ridho, apa gunanya? Tidak penting kita mewibawakan diri dengan perkataan sehingga ingin kelihatan fasih, bagus, kosakatanya sempurna. Apa yang dicari? Kalau nyari kedudukan di sisi Allah, sudah, yang penting niatnya lurus. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi curhat-curhat itu, kenapa kita harus banyak curhat ke orang? Padahal orang yang kita curhati lebih banyak masalahnya. Dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah dia tanpa pertolongan Allah. Jadi seharusnya kalau ada masalah, jangan buru-buru bicara kepada makhluk, bicaralah kepada yang Maha mendengar. Keras, pelan, sama aja, Allah pasti dengar. Bergumam, terdengar. Di hati, sama.
wa huwa alimun bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Tidak ada yang lepas. Kalaupun malaikat mencatat kata-kata kita, ini saya dicatat nih. Saya lagi rada hati-hati sekarang. Lebih hati-hati karena membahas Allah Muhammad. Besar harapan pulang dari sini tidak sembarang lagi ngobrol. Merayu sebetulnya tidak ngepek bagi Allah. Kita memberikan rayuan gombal dengan kebohongan, dan Allah yang membulak-balik hati, dibuat saja enek orang yang dirayu ini. Tidak ngepek. Maka bagi orang yang yakin Allah Maha mendengar dan Allah satu-satunya yang Maha Kuasa, kita atur saja perkataan kita supaya Allah suka. A, B, B, C, C lebih enak. Yang dagang kalau yakin Allah Maha mendengar, lempeng-lempeng saja. Bagaimana Bi? Ini jeruknya manis tidak? Yang sudah dibuka sih seperti ini rasanya, tapi yang lain saya tidak tahu karena belum dikunyah satu persatu. Tidak usah ngomong begitu, hatinya tidak sopan. Yang lain belum saya rasakan. Kenapa sih nggak nyebut manis? Nggak mau bohong. Karena yang saya cari dari dagang bukan uang, Allah ridho. Ini gimana nih? Harga asalnya berapa? Harga asalnya 5.200. Kok ketahuan modalnya gini, nggak takut rugi? Enggak. Yang saya takut bukan rugi uang, rugi bohong. Kalau gini nanti saya nggak minat beli, nggak apa-apa, karena rezekimu udah ada aturan di sisi Allah. Yang penting selama dagang perkataan saya bebas dari kebohongan, bebas dari janji dan sumpah palsu, nggak apa-apa. Kalau sudah rezekinya mah nggak ada yang bisa nolak. Ya deh kalau gitu saya beli. Tuh kan udah rezeki. Tenang, tidak ada lebay, tidak ada curhat sembarangan ke sembarang orang. Percuma. Kalaupun bicara tukar pikiran, tidak usah didramatisir. Percuma, yang nolong cuman Allah. Tidak usah dengan isak tangis berlebihan, apalagi bunyi. Saya tidak kuat, nggak boleh gitu. Kalau tidak kuat nggak usah ngomong, tidur aja. Sekarang kita lebay kepada orang, sedangkan yang Allah mendengarkan tidak perlebayan kita, kelebayan kita. Ini ada bahasa Indonesianya tidak lebay itu, cengeng, ya, caper, cari perhatian. Untuk apa? Kita cari perhatian orang agar orang simpati ke kita, agar orang kasihan, agar orang tertarik hatinya, tapi kan hati orang dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah nggak ngebalikin, ya enggak lah. Mendingan ambil wudhu, jangan di mihrab, di kamar, dah duaan dengan Allah yang Maha mendengar. Nggak usah ingin didengar oleh orang lain tangisan kita. Mau apa? Bikin tangisan kita jadi palsu. Para ulama kalau keluar dari mihrabnya dibasuh wajahnya supaya nggak kelihatan air matanya. Kalau kita diawet-awet, padahal itu sebetulnya Allah Maha tahu antara air mata sedih dengan air mata hasil menguap, lebih dominan hasil menguap. Tapi kita demi cari kedudukan di hati makhluk, dianggap sebagai orang yang khusyuk, kita ada kalah. Nggak bisa begitu. Allah Maha mendengar. Ustaz, ini bisa dibacakan perkataan yang baik dalam pandangan Allah. Surat An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari banyak bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi sekarang kita tidak perlu bicara kalau hanya ingin bicara. Kita bicara kalau sudah yakin pembicaraan kita benar, sudah yakin bicara kita manfaat. Nggak usah segala dibunyikan, dicatat. Hujan lebat, hujan ini gede. Jadi apa perkataan itu? Siapa yang menciptakan hujan? Baik tidak? Pasti baik atau baik? Pasti baik. Terus kita ngomel, kira-kira kebaikan yang kembali ke kita atau tidak? Macet, jalan ini macet, jadi lancar. Dicatat nggak itu? Ya sudah macet, tinggal zikir, murojaah Al-Quran, ngapalin, tidur, atau apalah daripada mengeluh. Sayang perkataan kita. Lebih jelek lagi kalau sudah sampai, aduh tadi jalan saya ini macet, padahal sudah sampai. Ini lebih mubazir lagi. Ada yang pernah mendengar yang berkata begitu? Jelas suaranya? Pasti jelas, suara sendiri. Pergi ke dokter, dokternya tutup. Tahu gini saya nggak akan pergi. Bagaimana tidak pergi? Sedang dia udah nyampe. Ini perkataan-perkataan yang tidak perlu keluar. Itu contoh saja. Jadi kenapa sih orang banyak bicara? Orang yang banyak bicara tuh yang segera dikomentari, segera diomongin, itu ciri-ciri kurang yakin kamu bahwa setiap perkataan tuh pasti balik kepada dirinya sendiri. Kalau kita sudah yakin ini perkataan didengar oleh Allah, pasti hati-hati. Sekarang orang tahu telepon disadap KPK aja hati-hati ngomongnya. Coba lihat transkrip dari yang korup-korup itu, banyak disamarkan. Hati-hati, hanya takut oleh penyadap KPK. Padahal demi Allah, Allah Maha mendengarkan. Surat Fussilat ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la
الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Jadi nanti semuanya akan bersaksi. Ini telepon, handphone, BBM, walaupun kita melakukan SMS-an di tempat gelap, saking gelapnya sampai dia tidak tahu apa yang dia tulis, tetap Allah Maha. Bisik-bisik sampai nggak kedengeran yang dibisikinya, pasti Allah lebih mendengar. Ya, kulit semua ini menyentuh siapa saja, megang siapa, orang yang mendekati zina, orang yang berzina, semua ada catatannya, dan nanti dibuka, orang lain akan lihat, kecuali tobat dan Allah sudah menghapuskannya. Aduh, tidak terbayang di akhirat nanti. Saudara juga bakal tahu modal saya. Mana yang harus kita takuti? Takut aib dibeberkan atau takut tidak diampuni oleh Allah? Nah, ini nggak yakin jawaban kayak gini ya. Apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Nah, kalau mantap begitu. Banyak yang takut sekali aib dibuka di hadapan manusia, padahal yang harusnya kita takuti justru tidak diampuni oleh Allah. Ya. Nah, tentang bicara hadirin. Jadi ini bicara ini bergumam, celetak-celetuk, komentar-komentar, semuanya ada catatannya. Dan semuanya pasti kembali kepada diri kita sendiri. Masih ingat 4 kelompok orang yang bicara? 1, kelompok orang yang utama. Ini orang yang paling berkualitas. Kalau bicara ada cirinya. Yang pertama, pasti bicaranya selalu terkait ke Allah, zikir. Apapun yang diobrolkan nyangkut ke Allah. Tapi nyangkutnya itu pakai hati, bukan lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya beruntung anak saya ditolong oleh Allah jadi ranking 1 terus menerus. Alhamdulillah. Nyebut alhamdulillahnya nggak pakai hati. Dia lebih ingin orang lain tahu anaknya ranking 1. Ini dia yang pengen dipuji. Mulut nyebut segala puji bagi Allah, tapi hatinya dia yang ingin dipuji. Bukan itu yang bagus. Ciri khas orang yang utama, pokoknya kalau bicara pasti nyangkut ke Allah. Karena susah nggak nyangkut ke Allah, karena segala sesuatu pasti ada dalam kekuasaan Allah. Ciri lainnya kalau bicara jadi ilmu, susah nggak jadi ilmu konsumsi otak. Ciri lainnya kalau bicara selalu ada hikmahnya, hikmah konsumsi hati. Dan kalau ngobrol ada solusi kalau habis ngobrol. Akhwat, kalau melihat ada ikhwan seperti ini, berdoalah kepada Allah supaya punya jodoh yang kayak itu. Ya, nggak usah ngatur, tapi ingin yang selalu mengingatkan ke Allah bagus. Sama ikhwan juga ya. Pas ketemu akhwat, misal, jadi nambah iman, nambah ilmu, nambah hikmah, nambah amal, udah baguslah, minta ke Allah ya. Karena Allah yang punya semuanya. 2, yang kedua adalah orang yang biasa. Apa cirinya? Masih ingat? Peristiwa. Orang yang biasa pasti sibuk ngobrolin peristiwa. Waduh, gak ada itu. Mau ke Bandung macetnya, itu ada tanker terguling dan bannya di atas. Ya, itu terguling pasti banyak. Dan itu saya lihat banyak sekali tumpah oli di jalan. Nah, nggak ada zikirnya, nggak ada ilmunya, nggak ada hikmahnya, nggak ada solusinya. Nah, ini tidak bagus. Banyak orang yang sibuk ketemu artis.
sedang teh kaset jeung TV mah kaset aslinya pegek. Nah, ini turun udah ke peristiwa ke menghina. Sama yang ketemu saya juga. Game dengan TV mah jangkung aslinya ngenteu. Dulu jengkel, sekarang tetap aja jengkel. Udah, gini-gini juga bikinan Allah, udah pas. Kalau ngomong peristiwa naik, jadi ingat ke Allah. Oh, tadi saya lihat ada tangki terguling. Masya Allah, musibah mah di mana aja. Mudah-mudahan pada waktu terguling sedang dengar Quran. Nah, jadi hikmah, benar? Hikmahnya celaka mah bisa datang di mana aja. Makanya kalau di mobil tuh usahakan zikir, dengar Quran. Siapa tahu ada takdir meninggal di jalan. Itu bagus. Itu dari peristiwa naik jadi zikir, jadi ilmu, jadi hikmah, jadi solusi. Bagus. Yang jelek turun. Eta supir teh jigana blow on. Ciri-ciri supir nggak sedekah gitu, sedekah itu turun ke yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang rendah, utama biasa rendah. Kalau yang rendah ngobrolnya negatif terus, tidak ada yang bagus. Dari bangun tidur sampai tidur lagi full keluh kesah, sumpah serapah, rewel, comel, nggak ada yang bagus. Bangun tidur, servis kolot, segala karasa, dan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Pas deket, iya tulang deh, nggak seetik, dan kepala dia sebelah. Dia belum pernah merasakan kepala. Terus ngomong yang nggak pernah bagus. Mau sarapan, bosan sarapan. Nasi uduk lagi, nasi uduk lagi. Padahal nasi goreng begitu. Enggak, hari ini mah nasi goreng Pak. Pasti telur dadarnya yang kecil-kecil. Enggak, ini mah gede. Pasti nggak dikecapin kan? Ini kecapnya ada. Nah, kerupuknya cuma dikit. Ada yang begitu, pernah dengar? Aja. Pas keluar, ya mati hujanan. Kacau. Kalau udah hujan gini ya, itu udah pasti macet. Aduh, susah. Jemuran gak ada yang kering. Padahal belum hujannya, menderitanya semua. Mungkin saudara pernah dengar selama ini ya, ke kantor kacau ya. Sekarang mamaran macet, apalagi lampu merah itu paling ngaca tuh lampu merahnya lama, itunya cuma sebentar, kacau. Nggak menyelesaikan apapun. Lihat lampu ngambek, lihat ada polisi pinggir jalan, polisi yang nomor 30 pakai kayak ninja ngamuk ke polisi. Datang minta-minta nih yang mengorganisir, pasti balengan itu. Masih nggak mau. Datang tukang koran. Sekarang di Indonesia berita ngaco semua. Sini tetap dibaca. Nonton TV juga ngamuk TV tengah ngaco. Tuh pemain sepak bola gitu kayak Indonesia mah lemot lebay gitu. Tuh kalau ke kanan dan ngaco, terusnya ke kiri. Nah, komentar yang main bola. Mabok pemain pelatih dimarahin gitu. Lihat yang nyanyi, suara rebek nyanyi. Mabok atau nyanyi. Dengar pengamodo terlucu untuk ada yang begitu kan? Itu ngomong terus
badan dikutuk, alam dikutuk, semua berita, wah, sepertinya lebih cepat meninggal lebih bagus ya, daripada dosa. Hati-hati, itu udah semuanya dicatat, benar. Belum lagi ngebohongnya. Ini orang yang rendahan. Kalau ngobrol tuh nggak selamat, didramatisi. Wah, gawat, padahal biasa. Sakit juga, aduh. Padahal sebetulnya biasa. Pulang juga di kursi terbuh. Itu bisa. Padahal nggak gitu juga biasa. Bisa duduk lama, tapi kan demi acting. Ini apa gitu yang dicari ya? Ini pasti nyari kedudukan di sisi makhluk supaya dianggap bapak yang hebat, bapak yang berjuang keras demi keluarga, seorang pendakwah yang lebih. Waduh, hari ini ceramah 8 kali atau wah, biasa aja. Dan ceramah lagi yang 5 menit, kultum 3 menit ya. Tapi demi pengakuan orang dihebat-hebat, ngobrol tuh ya, diceritakan, ditambah-tambah, udah bohong ini, didramatisir supaya kelihatan tegang, seru. Waktu haji itu, wah saya ketika kejepit, ada nggak gitu-gitu amat, tapi demi kelihatan hajinya seru, di Arafah kan panas satu, sampai gosong nggak bohong. Nggak. Ini apa yang dicari coba? Belum pakai nyebut-nyebutin. Nanti ada kelompok yang keempat yang dangkal itu ya. Tapi yang ketiga ini udah repot. Ngobrolnya juga, ngobrol dengan dia mah kita nambah susah, nambah kotor hati. Dan yang paling parah yang keempat, orang yang dangkal. Kalau orang yang dangkal sudah ngobrolnya tuh pasti terpusat menceritakan dirinya sendiri. Semuanya serba saya. Dulu ya lingkungan ini waktu nggak ada saya ya, kacau. Ya sesudah saya datang, ya saya benahilah, akhirnya menjadi baik. Kalau nggak ada saya nggak kebayang. Oh udah dangkal nih. Orang yang sangat banyak menceritakan jasanya, kebaikannya, ilmunya, pengalamannya, hartanya, hanya untuk pamer. Ini manusia terdangkal. Maaf saya belum menemukan contoh. Ini contohnya masih klasik. Kucing lewat, kucing teh ini panjang bulunya kayak singa. Saya pernah ke Singapura, ya bukan, tapi kayak kalau yang tahu. Termasuk itu hati-hati tuh BBM, Twitter, Facebook, itu bisa jadi dunia lebay tuh. Saya tertarik ada tulisan di BBM, saprak boga BBM nahir teh asa lebay, panas, tiris, capek, riut, kabeh diomongkan. Coba baca status, aduh lebay sekali, wacet, lapar, benar-benar kurang Islami. Dan tidak kebayang para sahabat lapar, dikit bicaranya tuh falyatul khairat. Terus kalau kita memamerkan diri kita, apakah orang jadi tertarik? Ini secara syariat ya? Enggak tuh. Kita makin sibuk menceritakan diri kita, orang tuh tidak tertarik. Karena orang tuh tertarik
kepada sesuatu yang manfaat buat dirinya. Jadi kalau kita cerita pengalaman dan dia tidak merasakan manfaat dari cerita kita, orang tuh enak. Kita cerita tentang harta kita, tapi dia tetap nggak kebagian, enak aja. Waktu orang tua saya wafat, itu warisannya banyak. Mobil 8, tanah 200 hektar, rumah 3, emas batangan setengah kuintal. Tapi saudara tidak tertarik dan nggak dibagikan, kecuali saya akan ceritakan warisan dari ayah saya yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara. Pasti menarik ya. Kita cerita anak kita, alhamdulillah anak-anak tuh para pintar, nggak kayak anak saudara-saudara kan, itu makin enak. Udahlah, apa sih yang dicari? Pasti nggak jauh. Kita cari supaya orang lain kagum ke kita. Kita cari supaya kita punya kedudukan, wah hebat, wow keren. Terus kalau dia udah muji kita, jadi gimana kita kan? Tetap pahala hilang ya. Kalau dia udah kagum, terus gimana? Cicilannya tetap aja kita yang bayar. Yang pasti kita akan hilang tuh pahala kemuliaan dengan gemar bicara tentang diri tidak proporsional. Nah, mulai sekarang mah kalau nggak penting-penting amat, nggak usah cerita apa-apa. Kalau yakin cerita ini manfaat, ceritakan. Kalau yakin cerita ini jadi amal soleh, ceritakan. Tapi kalau hanya ingin orang tahu, ingin orang agar muji, dan diam sajalah, kita akan merusak pahala kita sendiri. Setuju? Bagus kalau kita jarang ngobrol. Banyak kisah para sahabat yang menahan perkataan. Ada hadis yang bisa dibacakan Ustaz Doni? Silakan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthiru al-kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, sebab sesungguhnya banyak bicara yang tidak disertai dengan zikir kepada Allah akan menyebabkan kerasnya hati, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari Allah ialah orang yang keras hatinya." Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajat i'wajajna." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika waktu pagi mendatangi anak Adam, maka sesungguhnya seluruh anggota badan itu mengingatkan lisan, menasihatinya agar berhati-hati. Maka anggota tubuh berkata, takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan kami, sebab keselamatan kami tergantung pada kelakuanmu. Jika engkau lurus, maka kami pun lurus, dan sebaliknya jika engkau bengkok, maka kami pun bengkok." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Budaya banyak bicara yang tidak manfaat, budaya
keras hati. Tahanlah kalau mau bicara sampai kita yakin manfaat. Kalau belum yakin manfaat, sudah diam saja. Kalau gitu nanti sepi, tubuh kita juga sudah bicara banyak. Jangan kita anggap bicara itu hanya perkataan, tubuh juga bicara. Benar, saya mohon maaf nih. Ditunjuk begini dengan jempol, ada rasanya? Ada rasanya? Enak mana telunjuk atau jempol? Walaupun saudara tidak menyentuh sama sekali, ini ada rasanya. Bicara badan, ya. Kenapa ini ada rasanya? Telunjuk ini keluar, saya lebih tinggi, kamu lebih rendah. Keluar telunjuk, enak tidak ditunjukin? Jawab, tidak enak. Karena yang mengeluarkan telunjuk ini hatinya lagi sombong, merasa lebih tinggi, kamu rendah. Tidak ada orang yang mau direndahkan, makanya tidak enak. Kalau begini enak tidak? Begini lebih enak. Kenapa keluar tangan ini? Saya hormat kepada saudara. Setiap orang senang dihormati, jadi enak. Artinya tidak harus saya hormat kepada saudara, tahu? Ada nyambung. Saya hormat kepada kalian. Sebetulnya ini lebih kuat bahasa ini. Benar? Nah, jadi bahasa apa yang paling penting? Apakah perlu kita kursus berbicara, berpidato hebat? Saya kira yang paling penting itu bukan kursus berbicara hebat, kursus menata hati. Karena kalau hati sudah tertata, si nurani ini istafti qalbak, nurani ini akan terus memantau kita. Ketika mau ngomong jasa, kata hati, jangan ceritain, nanti hilang. Mau ngomong apa? Pokoknya saya tidak akan cerita bahwa saya sudah hafal Quran. Itu gagal. Tapi kalau mau sudah hafal yang apa? Saya nggak akan cerita tadi malam tahajud. Nah, itu hanya saya dengan Allah aja yang tahu. Itu sama saja. Kalau hati sudah makin terjaga, dia bunyi terus tuh. Waktu ujub, waktu ngetawain orang lain. Kenapa harus ngetawain bentuk tubuh orang? Sedangkan tubuh itu ciptaan Allah. Kenapa kamu harus dilebih-lebihkan? Kamu bohong, aslinya nggak gitu-gitu amat. Ngaku hati. Nah, itu yang beruntung. Makanya orang yang bisa menjaga lisannya adalah orang yang paling serius menata hatinya. Mana dulu jaga lisan baru jaga hati baru jaga lisan? Hah? Dua-duanya. Sambil jaga hati, jaga lisan. Jaga lisan supaya hati terjaga, jaga hati supaya lisan terjaga. Bisa dua-duanya. Tidak usah ini sih Bu, gimana? Telur dulu, ayam dulu. Dari dulu juga nggak tamat. Mending dua-duanya ada telur, ada ayam, beres kan? Hadirin, ayo kita mulai kurangi bicara. Ini hadis ini penting. Saya juga rada tegang ini dalam bicaramu ini. Hadis tentang sepatah kata. Ada Ustaz? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimat min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya seorang hamba mengungkapkan suatu perkataan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sedang ia sendiri tidak menaruh perhatian dengan kata-katanya, lalu Allah mengangkat dengannya lantaran ucapannya itu beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba itu mengungkapkan suatu perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala, sedang ia sendiri tidak menaruh perhatian dengan kata-katanya, lalu orang itu terjatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis Imam Al-Bukhari. Jadi sepatah kata bisa mencelakakan kita, sebagaimana sepatah kata bisa membuat Allah ridho kepada kita. Maka perhatikan kata-kata kita supaya sepatah kata itu yang disukai Allah. Jangan celetak-celetuk, la ilah, tidak ada Allah, tidak ada la ilah. Itu benar-benar petaka bagi kita. Mungkin Cailah juga dari sana ya. Hati-hati, jangan sampai sembarang bicara, apalagi ada saat mustajab yang kalau kita bicara kena di saat mustajab bisa petaka tuh. Dasar anak-anak blon, pas saat ijabah nggak ada yang naik tuh anak-anak. Bisa. Artinya udah, ibu jangan sembarang. Saya nggak mau lagi lihat kamu. Nyusahin anak-anak. Allah dengar tidak? Ada kisah, wallahu alam kebenarannya, tapi seorang ibu mengatakan, ibu tuh jengkel tidak mau lihat kamu lagi. Anak tuh sekolah nangis dan tidak pulang. Baru ketahuan anak itu hanyut di sungai. Nauzubillahimindzalik. Semoga anak itu meninggalnya husnul khotimah ya. Jangan sembarang celetak-celetuk, karena tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Nah, falyaqul khairan aw liyasmut. Pusing tidak? Alhamdulillah, pusing. Pusing atau pusing sekali kata dokter. Aslinya sih pusing banget dokter. Saya lagi nahan. Jadi bagaimana? Masih kuat? Dok, tulungan dok. Jadi ingat waktu sakit gigi kemarin, saya tahu ilmunya supaya nggak ngomong berlebihan. Gimana? Sakit pisan dokter. Saya nggak tahu harus ngomong apa, sakit. Tapi hati harus tahu ini pasti udah diukur oleh Allah sakit ini. Nggak mungkin Allah salah ngukur, benar. Jangan sampai hati jadi mengharapkan dokter sebagai penyembuh, karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter bisa mengobati, yang menyembuhkan makanya kalau mau bicara ke dokter, bicara jangan sampai seakan-akan dokter lah yang bisa menyelamatkan kita ya. Sama mau pinjam uang juga, Pak tolonglah saya, hanya Bapak satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup. Ini udah salah. Bicara aja, saya dalam kesulitan, hari ini harus membayar hutang. Kesalahan saya memang, saya tidak hati-hati. Saya tidak tahu dari mana datangnya, tapi saya niat pinjam uang Pak. Bapak jangan berat hati. Kalau bisa memang sudah jalannya, kalau belum bisa berarti belum rezeki saya. Saya hanya ikhtiar saja. Maaf ya deh, saya sedang tidak bisa bantu. Gak apa-apa. Gak kecewa, gak ada yang kecewa Pak, karena tugas saya cuma ikhtiar, bukan menentukan. Pak maaf ya sudah terganggu oleh saya. Terima kasih dan doakan Pak. Assalamualaikum. Dek, saya kagum kepada kesabaran Adek. Saya juga sedang punya hutang Dek. Kenapa sedang ketawa? Sama Dek, cuma hutang
saya besar sekali, utang ada cuma 200.000. Nih deh, pakai aja uang saya. Uang 200.000 nggak cukup untuk utang 20 juta. Tapi saya belajar banyak dari adik. Makasih ya deh, nih terima. Alhamdulillah. Ini pinjam? Enggak, pakai aja deh. Saya senang udah dapet ilmu. Alhamdulillah Pak, begitulah kalau Allah mau ngasih. Makasih ya Pak ya, Allah menghitung semua kebaikan Bapak. Enak? Enak hadirin. Lempeng, lurus, yakin, seperti itu harusnya. Jangan dagang air mata, dagang ingin dikasihani orang. Jangan, lempeng aja, itu lebih bertenaga. Kenapa? Karena Allah suka. Kalau Allah suka, Allah bolak-balik aja hati orang. Iya. Yang tadinya nggak mau minjemin, sekarang nggak mau minjemin, nah beberapa menit Allah balikin, apa susahnya? Setiap hati dalam kekuasaan Allah. Benar? Makanya tidak boleh ada lebaism, perlebayan. Ajal, tegang. Ibu-ibu, bu, ibu. Ya, hanya nanya. Kalau nangis jangan bunyi ya. Keluar air mata aja udah cukup. Jangan itu lebih kepada acting ya. Kalau suami ibu meninggal suatu saat, wajar nangis sedih, tapi tidak perlu berlebihan ya. Makanya usahakan jangan terlalu cinta sama saya. Apa saudara? Saya kan menganjurkan tidak boleh terlalu cinta, bukan tidak cinta. Kalau terlalu tuh apapun tidak baik. Dan ngobrol kematian harus dibudayakan di rumah, ke anak-anak, ke semua. Nah, kita tidak tahu siapa yang duluan pulang. Kalau bapak meninggal duluan, nangis wajar. Jangan meraung-raung, tidak ada gunanya. Ya. Doakan saja yang banyak. Kubur bapak di tempat situ. Tunjukkan kalau mau ya. Kirimi aja doa yang banyak. Targetkan supaya kita ketemu sekarang, kumpul di surga semuanya. Tenang aja. Kita pasti akan berpisah, tapi perpisahan kita mudah-mudahan jadi jalan kita berkumpul di surga. Itu didik supaya nggak usah. Sedih pasti manusiawi. Rasulullah juga nangis pada waktu Ibrahim wafat, tapi itu hanya nangis sayang, bukan nangis tidak ridho kepada takdir. Ya bu, latih dari sekarang. Nah maksudnya kalau nangis ditahan, ngingsret yang wajar ya. Usahakan jangan bunyi. Setuju? Apalagi lelaki yang gaul. Nih, tidak boleh bawa sama sekali. Nih, tahu kamat. Jangan minta itu sekumah apa itu? Nah itu juga kalau nangis teh, rada horor juga. Apa kata pengurus jenazah, ibu teh cinta ya sama suami, bukan cinta lagi ya tuh bu. Gini aja, ibu di kamar aja dengan jenazah bapak ya, supaya lebih leluasa. Kami kunci dari luar. Coba lain kali aja. Sudahlah, ini bukan masalah takut, dilatih ya. Jangan sampai ada perkataan nggak ridho kepada takdir. Terima kasih hadirin sekalian, ada pengumuman. Kita akan kumpul di Eko Pesantren hari Ahad pagi. Bisa ke sana kan? Usahakan ya. Katanya ada TV One, asalnya mau jam 1, tapi kalah oleh Pilkada. Di mana taping sok, tapi nelpon lagi, katanya kalau bisa hari Ahadnya pagi-pagi jam 8 live
enggak mau ditayangkan atau enggak, udah Allah yang menilai ya. Mau tablik akbar yang datang 100.000 orang, mau tablik mungil yang datang 2 orang, konsolidasi maksudnya, sama aja kalau yang menilai. Memang kalau 100.000 orang yang menilai siapa? Allah. Kalau 2 orang yang menilai, Allah juga. Makanya biasa-biasa aja. Diundang di Istana Negara, diundang di Astana Anyar. Yang ada horor yang satu. Sami wae. Benar? Jangan merasa bangga. Diundang di markas besar TNI sama, dan diundang di pos Kamling Cikumu sama, Allah yang menilai. Ya, kalau sibuk dengan penilaian Allah mah lempeng-lempeng aja. Betul? Benar, Dedin? Nanti kalau takdir saudara jadi mubalik, jangan merasa hebat. Biasa sama, ya. Di sana Allah yang menilai sama. Jadi dosen S3 dengan guru TK Al-Quran sama, yang menilai Allah. Benar? Tidak usah merasa sayang dosen S3. S3 TSD, SMP, TK, maaf dengan guru TK sama, yang menilai Allah. Betul? Benar tidak nih? Jadi lempeng kalau ingin dinilai. Naik mobil bagus yang menilai siapa? Naik ojek yang menilai siapa? Allah. Dan nikmati, dikasih rezeki, syukuri titipan Allah. Giliran diambil rezekinya, asalnya punya mobil bagus terus dijual, oleh Allah lagi diseretin, terus naik mobil sederhana, ya nggak apa-apa, sama-sama titipan Allah. Benar? Rumah besar milik Allah, kontrakan mungil milik Allah. Kan ada ibu-ibu yang ditanya, "Mak, kamu malu nggak punya rumah sederhana?" Kok malu Pak? Semuanya juga titipan Allah. Enak malah mungil mah. Kenapa enak? Ngepelnya Pak, cuma 5 tokeran beres. Yang kedua, nggak ada yang mau disombongin Pak. Apa yang mau disombongin? Nah, segini ada, dan nggak ada yang iri sama kita Pak, lempeng. Dan terbukti beberapa kali rumah nggak dikunci, tetap maling jaminan. Jadi nggak usah ribet ya, setuju? Kalau mau beli sesuatu, belilah yang Allah suka. Jangan semata-mata ingin dipuji orang. Mahal murah bukan itu intinya, mubazir atau tidak itu masalahnya ya. Sendal jepit 10 ribuan, tapi kita ngumpulin sampai ada 18 pasang, itu mubazir, berlebihan. Karena kaki kita sepasang. Murah tapi melampaui, itu jadi berlebihan. Helikopter 18 miliar, mahal murah? Mahal kata kita hadirin. Tapi kalau perlu dan ada uangnya, beli aja. Sekarang beli helikopter murah, misalkan 600 jutaan, tapi kan nggak enak makanya, nggak bisa terbang Pak. Jadi digotong bersama. Saya nggak ada wibawa, benar kayak sisingahan. Sudahlah. Ini cerita tentang bicara tapi banyak guraunya, astagfirullah. Artinya sibuklah dengan apa yang dinilai oleh Allah. Setuju? Penilaian orang kepada kita nggak boleh mengalahkan sibuknya dengan penilaian Allah. Senanglah kalau kita senang dengan penilaian Allah, lebih enteng hidup ini. Kalau senang dengan penilaian orang, orang tuh relatif penilaiannya. Betul. Nggak pakai sorban gini, yang satu nyebut, iya mah kayak Pangeran Diponegoro. Nah, yang satu lagi
ini ikut-ikutan Jimmy ada. Ini sudah pakai sabun pakai untuk menghormati majelis ya. Enak hadirin kalau kita melakukan sesuatu tidak sibuk mencari kedudukan di hati makhluk. A, B, B, C, proporsional. Setuju? Sama saudara bicara juga. Terima kasih rekan-rekan. Tanggal 26 ya. Usahakan pun bawa makanan masing-masing, dilebihin. Kita kan akan makan sama-sama supaya semua kebagian, bawa masing-masing. Itu udah tradisi kita ya. Dan di otak kita teh jangan tawakal ke jamaah. Kalau setiap orang tawakal gitu, nggak ada yang bawa. Harus dalam otak kita tuh. Masih ingat kan yang nyimpen madu di drum? Kata khalifah, kata rajanya, nanti malam masing-masing bawa sesendok madu ke dalam drum di depan di alun-alun. Malam-malam gak ada yang tahu saya bawa madu, udah sesendok air aja. Besoknya dilihat drum itu air isinya, karena tiap orang mikirnya sama. Orang lain bawa madu, saya masa sendok air aja. Airnya air sama. Wah, jamaah gimana pada bawa kuenya banyak-banyak. Tiap orang mikirnya gitu. Jadi nggak punya makanan kita bisa bawa ya. Insya Allah. Terima kasih hadirin. Teman-teman, yang kedua ini sebetulnya mana tadi? Ini tuh calon buku nih. Punten maaf. Ini calon buku tentang bahaya lisan. Insya Allah kalau udah jadi, mudah-mudahan bisa manfaat ya. Maria Christina, ada? Ada? Ya, terima kasih. Terima kasih Maria. Mahasiswi yang mau ikhlas syahadat. Boleh ngobrol sebentar? Bisa. Yang ada? Yang mana? Ya, ya, baik. Mau berdiri, mau duduk apa aja yang enak ya. Nah, itu sedang berarti ya. Maria Christina, boleh cerita apa yang mengantarkan malam ini akan berikrar syahadat? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Baru ya kesini? Ya. Baru kesini? Enggak, udah beberapa kali. Oh ya, alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa bersemangat untuk jadi muslimah? Ini semua nggak terlepas karena Allah. Saya bisa ada di sini. Itu semua berawal dari saya berkenalan sama seseorang pria yang sekarang menjadi suami saya dan yang memiliki keluarga yang benar-benar sangat mencintai Allah dan selalu memberikan saya nasihat yang baik, terutama dari Bapak Haji Acep Erwin dan Ibu Haji Herlina yang selalu memberikan doa dukungan kepada saya sehingga saya terinspirasi akan mereka dan mulai mencintai agama Islam sampai saat ini. Alhamdulillah. Gitu. Jadi udah gitu. Ya, Sudah belum? udah Nikah udah. sudah menikah. Alhamdulillah. Islam Kak. alhamdulillah. Terus jadi sekarang sekarang gimana sekarang tugas saya? Iya, saya ingin mengucapkan kata syahadat dengan dibimbing oleh Agim. Alhamdulillah. Ya,
Masih salah. Terima kasih ya Dek Maria. Namanya sekarang Maria Muslimah. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar diskusi dengan satu sahabat lagi ya. Nanti syahadatnya selesai. Muhammad, makasih Maria. Muhammad, baik. Mau berdiri atau mau duduk aja? Duduk aja. Oh ya. Andrianus Marsen Jeguna. Dari mana ini Andrianus? Saya dari NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur. Maaf Andri atas ya. Gimana ceritanya nih? Saya mau kebetulan mau menikah sama muslimah. Menikah sama muslimah. Iya. Ya. Dan sekarang mau berikrah. Mau berikrah syahadat. Iya. Apa yang menarik dari muslimah? Kenapa milih muslimah? Bukan muslimah yang ini, hadirin ini Maria muslimah. Ini beda lagi bapaknya. Ini beda lagi bapaknya. Maaf ya. Ini udah bab muslimah itu, ini beda lagi ya. Nanti kalau udah masuk Islam harus sholat, nggak apa-apa. So, Alhamdulillah. Karena tidak cukup hanya syahadat, udah itu wajib sholat 5 kali sehari. Apa-apa? so, Pagi-pagi harus bangun. Orang Islam begitu, nggak apa-apa. Harus puasa lagi. Orang lain makan, kita puasa, nggak apa-apa. Kalau menikah hanya karena kalau Islam karena menikah, nanti kurang menikmati Islam. Tapi kalau lewat menikah, maksudnya menjadi Islam, beruntung syariatnya lewat pernikahan. Tapi niatnya memang ingin jadi Islam betulan, akan menikmati Islam. Ya, siap ini. siap. Karena kalau hanya untuk nikah nanti susah bahagianya. Tahu kuncinya enggak? Belajar. Ya. Karena amal itu tergantung ilmu. Kalau kurang ilmu pasti kurang amalnya dan bisa salah. Makin banyak ilmu, makin banyak amal. Pupuk iman itu ilmu. Ya. Ada di sini calonnya enggak? Ikut? Ada. Ada ya, sedang bisa ditunjukin ya. Dengar ya rekan-rekan, hidayah itu Allah yang ngasih. Ada yang lewat pernikahan, Allah juga yang ngatur. Ada yang lewat ilmu, ada yang hanya ngirim buku, ya banyak. Tapi yang pasti hanya Allah lah. Dan Allah tahu niat setiap orang. Semakin lurus niatnya, semakin banyak pertolongan Allah. Gitu. Terima kasih. Kita sama-sama syahadat ya. Yang lain jadi saksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersaksi, silakan. Semua saya kepada yang masuk Islam, saya bersaksi. Saya bersaksi Tiada ilah, tidak tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. selain Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba
wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wahai yang memberi hidayah, takdirkan saudara kami ini menjadi muslim muslimah yang benar-benar Engkau cintai. Ya Allah, bimbing agar merasakan nikmatnya iman, indahnya Islam, lezatnya beramal. Istiqomahkan ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami, jangan kembalikan kami kepada kesesatan, kekufuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih deh ya, selamat ya. Mudah-mudahan nanti pernikahannya berkah. Yang mau nyalamin silakan. Alhamdulillah. Semua terjadi bismillah. Terima kasih ya. Rekan-rekan, terakhir nanti di bawah teman-teman akan dapat SMS nomor seperti ini ya. Ada nomor dibagikan nanti kalau mau ikut SMS yang gratis. Mulainya jam 4 pagi. Ini langsung dari handphone ini, jadi nulis kirim gitu. Sehari saya dapat jatah 5 kali. Saudara gratis, tidak dipotong pulsa. Ini nomornya ada di bawah. Nanti dibagikan. Sebarkan aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini pendamping dari SMS Tauhid. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar mengampuni segala perkataan yang salah, yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalau ada niat yang salah dari semua perkataan ini. Mari saudara kita bersedekah, semoga sedekah ini menambah berkahnya. Oh wakaf, ini wakaf ya. Ini amal jariah. Silakan bagi yang akan berwakaf. Insya Allah pahalanya mengalir sampai yaumul qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa
يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin, nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi manusia, tidak jadi binatang. Alhamdulillah kita ditakdirkan dapat hidayah. Dari 7,5 miliar tidak banyak yang mendapat hidayah. Alhamdulillah kita bimbing menjadi Islam yang bisa sholat, bisa datang ke masjid. Tidak semua umat Islam merasakan nikmatnya ibadah. Allah melihat apapun yang kita lakukan setiap saat. Allah menyaksikan maksiat demi maksiat yang kita perbuat. Allah tahu kebusukan hati kita yang mendekati zina. Allah tahu yang memakan harta halal, yang durhaka kepada orang tua. Tapi Allah masih menutup-nutupi kebusukan kita yang sesungguhnya. Malah Allah menuntut kita bisa berkumpul seperti ini, diberi ilmu. Ketika berwudu, dosa-dosa kita digugurkan. Ketika sholat, Allah menghapuskan. Padahal Allah tahu seperti apa diri kita yang sesungguhnya. Allah tidak pernah lepas memberi rezeki dari kita siang dan malam. Betapa Allah maha baik. Kita datang dengan lumuran dosa, Allah sambut dengan ampunan tiada bertemu. Hari-hari kita selalu lupa kepada Allah. Allah tuntun agar kita ingat padanya. Hati kita sibuk mencari kedudukan di hati makhluk. Allah bimbing agar kita mencarinya. Allah maha baik, hadirin. Dia pasti sedang menatap kita, menyaksikan, karena pertemuan ini pun kehendaknya. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Hadirin, Rasulullah SAW beristighfar 100 kali sehari, padahal beliau tanpa dosa sama sekali.
marilah kita jujur membuka lembaran-lembaran kelam diri kita sambil kita mohon ampunan Allah yang Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim. Istighfar ada. Akui dan mohon ampun dengan istighfar. Allah janji akan mengampuni sebusuk apapun, sekelam apapun, sebanyak apapun. Kita tidak akan pernah bahagia hidup berlumur dosa. Tidak ada ketenangan hidup bergelimang dosa. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang selama ini musyrik, yang masih punya Tuhan yang lain di hatinya selain Allah, yang menuhankan harta, yang menuhankan duniawi. Istighfar yang memuja nafsu, yang hidupnya diperbudak syahwat. Istighfar ini yang hidupnya munafik, hanya membagus-bagus topeng, padahal isinya busuk. Istighfar yang sering berdusta, yang janji-janjinya jarang ditepati. Istighfar yang mengabaikan amanah-amanah Allah. Istighfar yang pernah mendekati zina. Yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya nista melakukan perbuatan hina. Istighfar yang sering berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, Allah pasti lihat. Istighfar yang berulang-ulang berbuat dosa, padahal tahu itu dosa. Istighfar yang durhaka kepada ibu bapak, yang air susu dibalas air tuba, yang jarang membahagiakan orang tua, yang kikir. Istighfar hadirin yang hidupnya sering menyakiti orang lain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut, wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai yang Maha Menatap, ampuni kami ya Allah, ampuni orang tua kami.
Sayangi orang tua kami ya Allah, berkahi sisa usianya, jadikan husnul khotimah akhirnya, lapangkan kuburnya ya Allah, lindungi keduanya dari fitnah kubur, fitnah jahannam. Rabb, ampuni guru-guru kami ya Allah, para ulama yang jadi jalan darimu. Kami mengenalmu, mengenal jalanmu ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat kebaikan kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti ya Allah, atau yang pernah menyakiti kami. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang membuat kami semakin cinta padamu. Titipkan kepada kami keluarga yang benar-benar merasakan indahnya mencintaimu. Karuniakan kepada kami keturunan ya Allah, para pecintamu yang hidupnya lurus di jalan, yang selalu merindukan perjumpaan denganmu. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan doa kami ya Mujib ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Hadirin, Allah Maha mendengar, Maha dekat. Tidak ada satupun yang luput dari pendengarannya doa masing-masing. Amin. Jangan ragu hadirin, Allah pasti mendengarkan, pasti. Bukankah doa amat disukai Allah bisa menjadi jalan berubahnya takdir? Mintalah hadirin, Allah senang diminta. Allah tidak pernah mengecewakan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arzuqna al-istiqamah ya Allah, Allahumma arzuqna al-istiqamah, Allahumma arzuqna al-istiqamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, terima kasih. Banyaklah zikir sepanjang jalan, banyaklah berdoa, banyaklah membaca Al-Quran. Setiap perkataan yang baik disukai Allah akan kembali kepada kita. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Biasa di